Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan perkuliahan yang mana diampu mengenai tentang filsafat Islam dan tasawuf, yang mana pada hari ini akan diampu oleh Dr. Haji Imam Muslimin MAG. Namun sebelum itu, pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan perkuliahan kembali. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita curahkan terhadap bimbingan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menggiring kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Alhamdulillah, pada pertemuan yang ketiga ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan filsafat Islam dan tasawuf, yang mana pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Dr. Haji Imam Muslimin MAG yang biasanya kita kenal sebagai Yai Mim. Maka dari itu kami dari kelas MPAIA semester 2 ingin kembali menimba ilmu atau mengambil ilmu dari Yai Mim mengenai pembahasan sekarang, yakni epistemologi, filsafat dan tasawuf. Untuk mempersingkat waktu nama saya Muhammad Hilal Maulidi dari Singosari Malang, kelas MPAI-A. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak penjelasan mengenai epistemologi, filsafat dan tasawuf yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Yai Mim. Kepada beliau kami persilakan. Terus, ada orangnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih Mas Hilal yang sudah berkenan menjadi moderator. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim dalam mata kuliah Filsafat Islam dan Tasawuf kelas Magister Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas epistemologi, filsafat Islam dan tasawuf. Filsafat Islam itu bukan berarti yang kita kenal seperti ilmu kalam, itu bukan. Jadi yang dimaksud filsafat Islam ini filsafat yang sudah berintegrasi dengan Islam. Apa yang dimaksud dengan filsafat yang sudah berintegrasi dengan Islam itu? Yang dianggap paling dekat filsafat itu integrasinya dengan tasawuf. Maka disebut dengan filsafat Islam dan tasawuf. Atau sebenarnya filsafat dan tasawuf. Atau begini dasar pikirannya, filsafat yang sudah berintegrasi dengan tasawuf itu disebut dengan filsafat Islam. Saya ingin mereview kembali sedikit apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa filsafat itu cara berpikir. Filsafat sederhananya filsafat itu cara berpikir dengan landasan 3, apa, bagaimana, untuk apa. Ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Apa itu bendanya, ya. Bagaimana itu memperlakukan benda, lalu aksiologis itu manfaatnya. Apa, bagaimana, untuk apa. Kalau kita sudah benar-benar bertemu dengan benda, lalu berkemungkinan berikutnya akan bisa memperlakukannya secara tepat. Maka ontologis itu benda, kebenaran, realistik, ya.
epistemologi itu ketepatan subjek. Ketepatan subjek masing-masing subjektif. Aksiologis itu ya nilai guna, faedah, mendapatkan manfaat. Subjek itu mendapatkan manfaat dari realitas objek ketika subjek memperlakukannya terhadap objek secara tepat. Maka objek realistis itu kebenaran, gitu. Subjektif faktual itu adalah ketepatan. Benar dan tepat berjumpalah namanya manfaat atau aksiologis. Kalau kamu ketemu benda, ya kalau nggak ketemu benda tidak mungkin gitu loh kita memperlakukan atau berlaku secara tepat. Kalau hanya dikata misalnya handphone itu kan nggak bisa. Handphone kan banyak. Harus jelas, harus ketemu benda handphone ini, merek ini, ya beda kan, baru dilakukan secara tepat. Oleh karena itu dalam berepistemologis itu harus benar-benar ontologis. Ya sebenarnya sangat sederhana filsafat itu. Dikembalikan kepada pola pikir manusia. Sesuai dengan fitrah Allah menciptakan manusia itu dengan pikirannya itu. Dalam dunia tasawuf agak maju mas, jangan terusir. Nah, ini nggak usah nyeret bangku lah. Nah gitu. Nanti nyeret bangku jadi nggak kuliah. Jadi tradisi kita itu gini ya. Jadi sekali lagi saya umumkan, tak ulang-ulang ini. Tapi tak ulang sekali ini nggak akan tak ulang lagi. Di tengah-tengah perkuliahan, ya, kamu mau kencing aja, nggak usah izin. Kamu datang gabung saja, nggak usah salam ya. Oke. Datang terlambat, nggak usah salam, langsung ambil tempat. Dan nggak usah gotong-gotong bangku, geser-geser. Nanti kita jadi memperhatikan kamu angkat-angkat bangku nanti. Terus akhirnya timbul empati dan simpati, kabeh melok-melok, jadi nggak jadi kuliah. Baik, saya lanjutkan. Jadi filsafat adalah cara berpikir, saya kira asasi. Ini sangat asasi dan mendasar. Nah, sering kita mengatakan filsafat itu kafir. Ya, ada yang mengatakan filsafat itu kafir. Ya jangan gitulah. Kita harus tahu ya bahwa Aristo, kemudian siapa tokoh-tokoh filsafat itu? Aristoteles dan Plato itu lahir sebelum Masehi gitu loh. Kanjeng Nabi lahir itu 571 Masehi. Ya enggak? Jadi kalau kita menghubungi bapaknya Kanjeng Nabi berarti kafir loh. Nah, ini enggak bijak banget gitu loh. Maka kembali bahwa filsafat itu alat berpikir. Kalau kamu mengkafirkan itu disuruh menyetel. Kamu aja nyuruh. Ya. Jadi filsafat cara berpikir, tasawuf. Maka ketika filsafat Islam ya. Jadi kalau kita ada kata-kata filsafat Islam itu kan pikiran kita kan ilmu kalam ya. Yang kemudian lahirlah namanya Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, apalagi Mansuriyah dan lain sebagainya. Madhab ilmu kalam. Sebenarnya bukan itu. Madhab akidah Islam. Bukan itu. Jadi yang dimaksud filsafat Islam ini filsafat yang sudah bersentuhan dengan keislaman. Nah, ilmu keislaman yang paling cocok ketika disentuhkan filsafat adalah tasawuf. Kenapa? Karena tasawuf itu hati ya. Maka saya sampaikan bahwa tasawuf itu berhati. Filsafat itu berpikir. Berpikir itu tafakur bahasa kita, fikir itu bahasa Arab loh. Bahasanya berasio ya. Alat rasio itu otak kita. Tafakur kita itu menggunakan otak kita. Pirantinya muh, Ini ya. Muh dengan otak itu beda. Kalau muh itu zatnya otak, ya, muh. Maka ada kolbu. Kolbu itu Kolbu itu barangnya itu loh. Kolbu itu barangnya. Fuad, lub, basiroh, latifah, ini namanya zatnya. Zat itu sesuatu yang tersimpan di dalamnya, tidak kelihatan.
Enggak kelihatan. Ya. Sing disebut hilal itu yang mana? Yang mana? Seandainya hilal enggak bisa ngomong itu ya, yang disebut hilal yang mana? Yang mana? Kalau disebut misal ini kaki ya toh, tangan. Yang mana coba? Maka yang disebut dengan hilal itu, dinamai hilal itu ya, itu kalau dijelaskan panjang. Yang disebut dengan hilal adalah proses apa? Bapak ibu hilal ke kamar, lalu ini hamil dan lahir, melakukan perbuatan pelahiran, lalu orang tuanya memberikan nama. Nah, ini hilal. Panjang kan? Ya kalau ini aja. Baik. Saya kembali gini. Jadi rasio atau fikroh, tafakur itu alatnya otak. Otak itu bahasa Arabnya apa? Hah? Bahasa Arabnya otak apa? Jadi dalamnya otak ada muh. Makanya orang Arab itu bisa mafimuh. Apa mafimuh itu? Kamu mikir nggak pakai otak itu loh. Kita bilangnya kan mikir pakai dengkul tuh, mafimuh. Enta mafimuh. Jadi kalau ada orang bodoh, orang mikiran itu dibilang enta mafimuh. Apa? Enta mafimuh. Jadi filsafat cara berpikir landasannya 3, apa, bagaimana, untuk apa. Nah, tasawuf itu cara berhati. Objeknya 5. Apa itu? Iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu. Yang harus dipimpin oleh iman, dikendalikan oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa. Semua ada di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itulah maka epistemologi filsafat Islam dan tasawuf itu yang dimaksud adalah ilmu thariqah. Epistemologi Islam. Kenapa begitu ya? Islam itu kan berpikir keislaman itu kan berpikir alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini surat yang terkenal untuk kita kan, untuk ulul albab kan. Itu surat apa? Al-Imran, ayat berapa? 190 gitu. Sebenarnya sebelumnya 189. Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Alladzina ini 190 kan? 191 alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Terusnya gimana itu? Terusnya ayat itu, ada yang hafal enggak? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana gimana? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Terusnya Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Terusnya enggak ono sing hafal Qurannya. Hafalno titik. Maksudnya bersihkan hatimu. Gini loh ya.
otak kita itu merekam luar biasa. Ini sudah sepakat para saintis ya, para ilmuwan, dan juga dijelaskan oleh Nabi bahwa peran otak ini bisa merekam suara apapun yang didengar oleh telinga. Baik suara besar maupun suara kecil. Dan itu nggak hilang. Otak serusak apapun masih bisa merekam. Maka di kuburan itu yang bisa merekam hanya otak. Jadi orang mati itu masih bisa merekam suara otaknya. Nah kamu walaupun tidur otakmu itu nggak berhenti loh. Maka kamu kalau kamu nggak bisa mengendalikan otak, nggak bisa turu kamu. Kalau kamu nggak lepas dari otakmu, ketika mau tidur itu nggak bisa tidur. Maka lepaskan dirimu dari pikiranmu yang tidak mengarah ya. Kalau kepikiran terus nggak bisa turu. Nah otak ini potensi Allah untuk setiap diri manusia yang luar biasa. Dia sepanjang zaman bisa merekam apapun yang didengar. Nah kamu bisa menggunakan potensi itu. Apa itu? Potensi otakmu. Untuk kamu biarkan merekam sendiri itu. Suara apapun masuk itu. Nah persoalannya ketika mengungkap. Gitu. Nah ketika mengungkap itu diperlukan kebersihan hati. Ketika sudah terekam, itu hatimu kudu bersih moro iso. Maka dalam metodologi pendekatan tasawuf itu ada dua kan. Ada metodologi atau pendekatan atau manhaj dirosi dan ada manhaj wirosi. Dirosi itu studi lateralistik, baca buku segala macam ya. Wirosi itu apa? Warosah, wirsah. Inilah yang membentuk kita itu. Wirosi itu apa? Warisan kan? Intuisi. Moro-moro iso ngono lho. Datang kenapa kok iso lho? Kita sebenarnya sudah belajar, hanya semua itu sudah kita pelajari. Sudah kita dengar. Yang pelik-pelik sing kaya apa kita pelajari kan. Apalagi di Indonesia ini, Quran ya, hampir mendengar kita. Ada orang majelisan, direkam oleh otak kita. Walaupun jauh itu dengar. Apa ditekam. Kecil. Kecil itu mendengar kita. Suara di mana? Di Mekah aja terekam. Lah di Mekah itu, di Madinah itu nggak pernah berhenti suara Quran. Nah itu kalau kamu bisa bersih hati masuk ke otakmu, keluar lagi lihat mulut. Makanya orang Indonesia itu banyak yang pandai menirukan apa? Bacaan-bacaan Syekh sana itu. Nah, itu karena bersih hatinya itu. Nah, kalau kamu ingin mudah hafal Quran, ya bersihkan saja hatimu. Yakinlah bahwa kamu sudah punya rekaman Quran itu. Nah persoalannya apakah cepat apa tidak lah, ini kan persoalan tasawuf ya. Makanya persoalan tasawuf. Maka tasawuf itu simbolnya sofa. Apa? Sofa, marwah. Sofa, marwah. Lalu sa'i perjalanannya disimbolkan dalam sebagian rukun haji itu ada namanya as-sa'yu kan. yakni as-sa'yu baina sofa wal marwah. Sofa wal marwata. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajja aw tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, dan seterusnya itu. Jadi mohon maaf saya menyampaikan ini karena apa? Karena kalian nanti kan menjadi guru pendidikan agama, ya kan? Nah, terutama kalau mengucapkan salam, membaca apa itu yang anulah apa? Ojo ojo. Ya apa ngono ojo ngono. Ojo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan gitu. Panjang pendeknya yang benar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kayak Mas Hilal tadi. Ya itu kan salamnya artis. Kalau salamnya Pak Guru kan beda itu. Pak Guru agama lagi. Bu Guru agama. PAI kan, pendidikan agama Islam. Baik. Jadi kalau filsafat itu cara berpikir dengan tinggal landasan apa, bagaimana, untuk apa. Ontologis itu apa, epistemologis itu bagaimana, aksiologis itu untuk apa, nilai manfaat.
tasawuf itu berhati, objeknya 5, iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang mesti harus dikendalikan dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa. Nah, filsafat ini fikir, cara berfikir, tasawuf cara berhati. Berfikir dan berzikir hiduplah. Kenapa fikir dulu? Ya, walaupun Qur'annya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa yatafakkaruna, tapi sebenarnya itu dibalik itu loh. Sebenarnya dibalik. Kenapa Quran itu turun zaman dulu untuk masa sekarang dan yang akan datang? Maka dibalik. Pikiran dihidupkan, hati baru bisa hidup. Kenapa? Karena hidupnya hati itu lewat pikiran. Nek pikiranmu mati, alias gak kamu gunakan, hatimu mati itu loh. Makanya pikirannya dulu, baru hati. Pikiran dihidupkan, baru hatinya hidup. Pikiran dan hati hidup, barulah disebut dengan apa? Apa namanya? Amal soleh. Makanya sing benar itu fikir, zikir, amal soleh, bukan zikir, fikir itu loh. Kalau kamu hanya zikir itu kan ingat. Ingat itu bukan menyebut loh ya. Ingat dengan menyebut berbeda. Kalau ingat itu dengan hati, rasa kan, mengingat. Mengingat itu mengingat itu dekat kan, dalam dirimu. Tapi kalau menyebut itu jauh. Kamu mengingat siapa misalnya, ingat siapa, ibumu misalnya. Perlukah kamu harus datang? Enggak perlu, di sini aja datang dia. Ya. Tapi kalau kamu nyebut, jauh kan, panggil ibu, gitu jauh gitu. Jadi dalam konsepsi tasawuf, zikir itu duduk lisan, tapi hati. Karena apa? Piranti zikir itu hati, lisan membantu hati. Maka pembantu jangan sampai mendominasi hati. Wong pembantu menguasai rumah semuanya. Pembantu itu tugasnya kerja keras untuk hati supaya tenang, nyapu dan lain sebagainya, supaya hati juragane ku tenang. Ojo diwalik. Ya toh, pembantune sing menguasai semuanya akhirnya juragane tersingkirkan. Paham ini? Jadi lesan ini membantu hati. Karena pembantu jangan mendominasi. Ayo kita zikiran, zikiran kok ayo moco kalimat zikir, ya, mengucapkan qaul. Nah, maka epistemologi filsafat Islam dan tasawuf itu adalah ilmu thariqah. Ilmu thariqah itu objeknya 5. Yang pertama syariah, berarti ketemu dengan ontologi kan? Yang kedua thariqah, ketemu dengan epistemologi. Yang ketiga hakikat, ketemu dengan aksiologi. Apa hakikat itu? Hakikat itu menyata diri, manfaat di diri. Syariah itu al-a'mal az-zawahir, hal-hal yang berkaitan dengan zahir, itu disebut dengan Islam. Thariqah itu iman, aspek diri kita, subjek. Syariah itu objek. Itu. Thariqah itu ketepatan kita melakukan oleh subjek, namanya iman, aspek iman. Hakikat itu ihsan, kebaikan. Hakikat kan ihsan. Zahir, batin, lahirlah namanya muhsin. Muslim, mukmin, lahirnya muhsin. Maka syariah, thariqah, hakikat, makrifah. Ya, muhsin ini hendaknya melahirkan kesadaran. Orang berbuat baik itu jangan hanya berbuat baik, gitu loh. Tapi berbuat baik itu atas kesadaran ini diperintah oleh Allah, gitu. Makrifah namanya, gitu. Makrifah. Nah, makrifah itu jangan hanya makrifah. Makrifah itu harus menimbulkan keyakinan. Keyakinan bulat, totalitas bahwa apapun, bagaimanapun, seperti apapun itu atas kehendak Allah. Namanya iqon. Maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Itu dalam surat Al-Hijr, surat ke-15, ayat 99. Terakhir, berarti ayatnya 99. Berapa menit? Sudah berapa menit? Setengah jam. Nah ini kita akhiri dulu. Epistemologi filsafat Islam. Epistemologi filsafat Islam dan tasawuf, ya, itu adalah ilmu thariqah.
Nanti akan kita bahas setelah ini tentang ilmu thariqah atau tasawuf, hubungannya dengan thariqah, filsafat Islam dan tasawuf dengan ilmu thariqah. Waktu saya kembalikan kepada moderator Mas Hilal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Baik, terima kasih kepada Yai Mim atas penjelasan mengenai epistemologi Islam dan tasawuf. Saya sebagai moderator, apabila selama berjalannya masa perkuliahan ini ada kata atau tutur kata yang kurang tertata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.